Fabio Quartararo kini berada di titik paling sulit dalam karirnya bersama Yamaha. Setelah lebih dari 70 balapan tanpa kemenangan, juara dunia MotoGP 2021 itu akhirnya mengakui bahwa dirinya sudah mulai mencapai batas kesabaran. Musim 2025 menjadi bukti nyata betapa beratnya perjuangan Quartararo. Ia masih bisa tampil cepat di sesi kualifikasi, bahkan sesekali mencatat lap luar biasa. Tapi ketika lampu start padam, kenyataan langsung menampar. Performa motor Yamaha M1 tak mampu bersaing dengan Ducati, Aprilia, ataupun KTM. Saya ingin berjuang untuk menang, hanya itu yang saya mau. Sudah terlalu lama kami tertinggal dan saya mulai merasa lelah dengan situasi ini. Ujarnya dikutip Diario AS. Setelah finish di luar posisi podium di beberapa seri terakhir, termasuk di Sepang, El Diablo mengaku butuh waktu untuk menjauh sejenak dari semua tekanan. Ia ingin menenangkan diri, memulihkan mental, dan mencari kembali motivasi yang sempat memudar. Kekecewaan Quartararo bukan tanpa alasan. Sejak terakhir kali menang pada 2022, Yamaha belum mampu memberikan motor yang benar-benar kompetitif. Meskipun ada peningkatan kecil, jarak dengan pabrikan lain masih terlalu jauh. Sementara itu, para rival seperti Ducati dan Aprilia terus berkembang pesat dengan teknologi aerodinamika dan tenaga mesin yang semakin buas. Quartararo menyadari bahwa waktu terus berjalan. Dengan masa depan kontraknya mendekati akhir dan regulasi baru MotoGP di depan mata, ia tahu keputusan besar harus segera diambil. Apakah ia akan tetap setia pada Yamaha dan berharap keajaiban, atau mulai mencari jalan baru untuk kembali menjadi penantang gelar dunia? Yang jelas, El Diablo kini berada di ambang batas. Ia bukan lagi pembalap yang sekadar ingin finish di posisi 5 besar. Ia adalah juara yang haus kemenangan dan bila Yamaha tak segera berubah, bukan tak mungkin Quartararo akan mencari tempat lain untuk menyalakan kembali apinya. Di bawah langit biru Algarve yang cerah, suara mesin MotoGP menggema di Portimao, sirkuit yang selalu punya tempat spesial di hati Miguel Oliveira. Namun kali ini suasananya berbeda. Bagi sang pahlawan Portugal, balapan di tanah kelahirannya ini bukan sekadar penghujung seri terakhir musim ini, tapi juga menjadi momen perpisahan emosional dari panggung MotoGP yang telah ia jalani selama 6 tahun terakhir. Oliveira, yang memulai karir Grand Prix sejak 2011 dan naik ke kelas utama pada 2019, mengaku tak bisa menggambarkan perasaannya. Aku tahu ini mungkin kali terakhirku membalap di Portimao dengan motor MotoGP. Aku bahkan tak tahu bagaimana menjelaskan emosi yang kurasakan, ucapnya dikutip dari Crash. Tak ada tempat yang lebih simbolis bagi Oliveira untuk menutup babak karirnya di MotoGP selain Portimao. Sirkuit di mana ia mencetak kemenangan sensasional pada 2020 bersama tim Tech 3 KTM. Saat itu, meski tribun kosong karena pandemi, kemenangan tersebut tetap menggema di hati publik Portugal, menandai momen bersejarah ketika pembalap negeri itu untuk pertama kalinya menang di rumah sendiri. Namun, perjalanan setelah itu tidak selalu mudah. Pindah tim, mengalami cedera, dan menghadapi musim yang sulit bersama Trackhouse Aprilia membuat Oliveira harus berjuang keras. Ia tetap tampil gigih, tapi hasil yang diharapkan tak kunjung datang. Meski terasa seperti perpisahan, Oliveira menegaskan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Ia memang akan meninggalkan MotoGP pada akhir musim 2025, namun bukan untuk berhenti membalap. Oliveira telah memastikan langkah barunya menuju World Superbike Championship bersama tim pabrikan BMW untuk musim 2026. Bagi Oliveira, ini adalah kesempatan untuk memulai bab baru, dunia baru, tapi tetap dengan semangat yang sama. Perubahan besar tengah disiapkan di balik layar MotoGP. Dikutip dari GP1, Lucio Cecchinello, mantan pembalap yang kini menjabat sebagai Presiden IRTA, Asosiasi Tim Balap Dunia, mengumumkan kabar penting. Telah tercapai kesepakatan baru antara Dorna Sports dan tim-tim independen untuk periode 2027 sampai 2031. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern MotoGP, perbedaan antara factory team dan independent team akan dihapuskan. Mulai 2027, semua peserta akan diperlakukan sama. Cukup disebut sebagai tim MotoGP. Seluruh tim independen telah menyetujui isi kontrak. Sekarang tinggal tahap formalitas hukum sebelum semuanya ditandatangani, ujar Cecchinello. Ia menambahkan bahwa proses sedikit tertunda karena Dorna ingin terlebih dahulu membahasnya dengan Liberty Media, pemilik baru MotoGP. Langkah ini diharapkan bisa menghapus jarak antara tim besar dan kecil,
membuka peluang yang lebih setara dalam hal dukungan, visibilitas, dan potensi sponsor. Dalam skema baru ini, setiap tim punya kesempatan yang sama untuk tampil menonjol tanpa label satelit yang selama ini melekat pada tim non-pabrikan. Tak hanya itu, ada kemungkinan tim independen dapat membangun motor mereka sendiri di masa depan. Mereka bisa menggunakan sasis dari pihak ketiga seperti Kalex, Bosco-Scuro, TSR, atau Moriwaki, lalu memadukannya dengan mesin dari pabrikan besar seperti Ducati, Yamaha, Honda, KTM, atau Aprilia. Namun Cecchinello realistis. Ia menegaskan bahwa membangun sasis dan sistem aerodinamika dari nol membutuhkan sumber daya dan fasilitas raksasa, hal yang saat ini hanya dimiliki oleh tim pabrikan. Di sisi lain, ia juga menyinggung soal dukungan finansial dari Dorna yang kini mencapai sekitar 7 juta euro untuk 2 pembalap. Jumlah itu menutupi hampir setengah dari total anggaran tahunan tim independen yang berkisar antara 12 hingga 15 juta euro. Cecchinello, yang sudah berkecimpung di dunia pedok sejak 1993, mengaku bangga bisa berperan dalam perubahan besar ini. Kini, dunia MotoGP tengah bersiap menyambut era baru di mana batas antara pabrikan dan independen mulai memudar dan semangat kompetisi sejati kembali dihidupkan. Musim 2025 bisa dibilang menjadi titik balik bagi Honda di MotoGP. Setelah terpuruk parah pada 2024, bahkan disebut sebagai musim terburuk dalam sejarah mereka, namun tim raksasa Jepang itu mulai bangkit. Kemenangan Johann Zarco di Grand Prix Prancis menjadi sinyal pertama bahwa Honda belum habis. Disusul podium di Silverstone, lalu Joan Mir juga ikut mengembalikan kebanggaan dengan finish di podium di Jepang dan Malaysia. Perubahan positif ini tak lepas dari kerja keras di balik layar. Di bawah arahan Romano Albesiano, mantan kepala teknis Aprilia, motor RC213V kini jauh lebih kompetitif. Tenaganya meningkat, traksinya lebih stabil, bahkan di Sepang, motor Honda mencatat kecepatan tertinggi hingga 338,5 km per jam, lebih cepat dari tahun sebelumnya. Namun, di balik kebangkitan ini, Honda justru menghadapi dilema besar. MotoGP punya sistem concession, yaitu aturan yang memberi kelonggaran bagi tim yang terpuruk, seperti kebebasan uji coba dan pengembangan mesin. Honda saat ini masih menikmati status tersebut karena performanya sebelumnya yang buruk. Masalahnya, performa bagus di musim ini bisa membuat mereka kehilangan semua keuntungan itu. Jika Honda mengumpulkan terlalu banyak poin, status tim lemah akan dicabut untuk 2026. Artinya, mereka akan kembali dibatasi dalam pengembangan mesin, jumlah tes, dan pembaruan aerodinamika. Dengan 2 seri tersisa, posisi Honda benar-benar di ujung tanduk. Mereka sudah sangat dekat melewati batas poin yang bisa membuat privilege itu hilang. Kini Honda dihadapkan pada pilihan sulit, terus menekan gas untuk hasil terbaik sekarang, atau menahan diri demi mempertahankan kebebasan pengembangan menjelang era mesin 850cc pada 2027. Apapun keputusannya, satu hal jelas, Honda sedang berjuang bukan hanya di lintasan, tapi juga di meja strategi.